Oke, kembali lagi bersama saya. Di sini kita akan kembali membahas bagaimana mencari akar-akar sebuah persamaan menggunakan metode Newton-Raphson. Nah, persamaannya sama seperti video sebelumnya, yaitu eksponen X atau E pangkat X min 2. Bedanya dengan video sebelumnya, kita akan aplikasikan pada MATLAB. Nah, kita akan lihat nanti apa sih bedanya MATLAB dengan Scilab dan apa keuntungan atau kekurangan dari MATLAB ini. Nah, langsung saja. Sebelumnya saya hanya akan membahas atau menerangkan format-format yang ada di tampilan sekarang. Nah, kita gunakan di project sekarang. Langsung saja. Untuk MATLAB ini kita bisa langsung memulai perintah ya. Jadi tidak seperti Scilab harus perlu ada awalan berupa function atau sejenisnya ya. Jadi kita bisa langsung tuliskan display sama dengan atau display ya, ini kepanjangan dari display, di mana perintah display ini itu adalah perintah untuk membuat tulisan di command window. Jadi ketika diawali dengan display, otomatis nanti diperintahkan untuk si display itu dimasukkan ke command window. Nah, display dalam kurung apabila bentuknya tulisan ya, tulisan saja, maka bentuknya seperti ini saja ya, dalam kurung kutip tulisannya apa gitu. Masukkan fx sama dengan. Nanti si masukkan fx sama dengan ini akan muncul di command window. Lalu ada sims sx, di mana sims ini simbolik atau fitur ya, bisa dibilang fitur dari si MATLAB ini. Jadi si MATLAB ini bisa membuat turunan secara otomatis gitu. Jadi hanya kita memasukkan persamaannya aja, apabila ada perintah tertentu nanti diperintahkan oleh kita gitu, akan langsung diturunkan oleh MATLAB-nya. Nah, sims dinamakan dengan S ya terhadap X nanti. Nah, S sama dengan atau label S ini sama dengan input bla 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 ini ya, kutip S titik koma. Ini tuh ketika kita menggunakan sims S ini ya, S, X, maka ini harus dituliskan. Jadi diawali dengan tulisan ini. Yang atas ini baris ketiga. Lanjut, setelah itu buat pemisalan, yaitu S kita ibaratkan sebagai persamaannya. Jadi tuliskan si persamaannya kita tuliskan, tapi kita ibaratkan dengan S. S tadi kan sims ya. Nah, setelah itu kita buat tuliskan lagi, yaitu S1 sama dengan derivatif atau perintah untuk menurunkan ya, div itu S, si S ini, si persamaannya terhadap X. Ini yang nanti diturunkan oleh sistem atau oleh si MATLAB ini. Setelah itu, ini wajib ya ketika menggunakan sims ya, S1 sama dengan char S1. Diibaratkan saja ini label S1 ini, karakter char to S1. Setelah itu, display terhadap S. Setelah itu kita perintahkan untuk menuliskan angka ya dari S-nya, atau menuliskan si S-nya tadi. Kan S ini ya. Nah, display S berarti si S ini nanti dituliskan di command window. Urutannya setelah si display yang pertama. Display selanjutnya menuliskan perintah untuk menuliskan didapatkan turunan dari fx sama dengan tulisan didapatkan ini nanti dituliskan di command window setelah tulisan S tadi, display S. Pokoknya display itu ngurut ya dari atas ke bawah, urutannya di command window. Lalu dituliskan lagi display S1, S1 adalah turunannya ya, nanti dituliskan ya, dan seterusnya. Lanjut, ada yang 11 adalah display, sama perintah juga untuk memasukkan tulisan, masukkan angka tebak X. Ini tuh kayak memperjelas aja ya di command window supaya kita nggak terlalu bingung melihatnya. Jadi masukkan angka tebak X, kita masukkan tulisan ini, lalu kita buatkan si angka tebak ini X ini diibaratkan adalah X0, itu sama dengan 2. Setelah itu kita perintahkan lagi untuk memasukkan si angka 2 ini, yaitu display X0. Nah, 2 ini nanti dimasukkan setelah display yang atasnya di command window. Nah, lanjut. Ada lagi, ini pemisalan kembali ya, pemberian label baru.
ada F1 toleran, ini hanya label ya. Jadi hanya nama gitu. Yaitu F sama dengan inline S, berarti diibaratkan inline S berarti sama dengan gitu, dengan S tadi. S yang ini. S yang tadi kita masuk. Persamaan ini kita ibaratkan dengan S, F, lalu F1 atau label F1 untuk S1 turunannya, lalu toleransi, ini informasi-informasi saja ya yang diperlukan pokoknya. Toleransi itu 1 dikali 10 pangkat min 5 dan maksimal iterasi atau max it saya tuliskan di sini itu sama dengan 300. Setelah itu ada perintah display lagi ya, ini untuk menuliskan output, memperjelas saja ini tulisan output ya, hasilnya kayak gimana gitu. Bahwa outputnya itu ada, kita tuliskan lagi, ini ada fprintf, ini perintah juga sama kayak display ya. Mungkin tujuannya atau fungsinya sama seperti display ini, tetapi bedanya hanya bentuk tulisan formatnya saja. Nah, dituliskan ada step, lalu spasi ini tab ya, garis miring T ini adalah tab atau mengatur jarak, lalu ada X0, ada X1, dan Fx. Nah, Fx-nya sama dengan berapa nanti, dan seterusnya. Lalu ada for i, atau bisa dibilang ini adalah kriteria atau ketentuan yang kita buat gitu. Kalau di Scilab bisa dibilang ini adalah while ya. Jadi ketentuannya yaitu di mana i sama dengan 1 sampai max it. Titik 2 ini sampai ya berarti. Jadi di bawah tulisan ini adalah ketika i-nya adalah angka ya dari 1 sampai max it tadi. Max it tadi kan 300 ini. Nah, begitu seterusnya. Lalu fx sama dengan fx0, berarti fx itu label baru untuk si f ini, persamaan f yang f ini terhadap x0. Begitu juga dengan f1x, yaitu f1 inline s1 terhadap x0. Lalu xpls saya berikan label untuk akar-akar yang lain, dimana menggunakan metode ini kan ya, rumus mencari akar-akar yang lain, yaitu x0 dikurang fx dibagi dengan f aksen x atau turunan dari x, dari fx-nya. Kita masukkan rumusnya tadi xpls ya, begitu. Lanjut lagi ada ff, ini juga sama, pemberian label semata, terserah ya. Pemberian label oleh saya adalah ff, di mana fungsi dari f terhadap xpls. Xpls itu yang tadi x yang tadi kita cari ya. Nah, setelah itu kita perintahkan untuk menuliskan angka atau hasil perhitungan yang tadi kita tuliskan, rumus-rumus yang tadi, di mana bentuk angkanya adalah ada bentuk bilangan real, yaitu persen %i, ini bilangan real dari 0 sampai tak hingga. Lalu spasi ada bilangan desimal, di mana ada 12 angka setelah 0 ya, f tandanya bilangan desimal, dan sama ini juga, dan ini juga ada 4 kolom, ada 4 jenis angka nanti yang dihasilkan ya, dan angka tersebut kita panggil angka apa aja yang mau dimasukin, yaitu ada i berarti tadi iterasinya, lalu ada x0 atau yang kita kirakan tadi, lalu ada xpls atau x yang kita cari ya, akar-akar yang lain kita cari, dan ff yaitu yang ini xpls. Bisa dibilang ini adalah epsilonnya yang menentukan kalau kita tuh udah menemukan akar-akar persamaannya atau belum, atau bisa dibilang syaratnya adalah ini xpls ini begitu. Lalu dituliskan ada if lagi, ada syarat baru, di mana ketika nilai mutlak dari ABS ini, perintah untuk nilai mutlak ya, xpls dikurang x0 kurang dari toleran. Jadi perintahnya ketika untuk memberhentikan perhitungan ya gitu ya. Ketika nilai mutlaknya dari xpls dikurang x0 adalah kurang dari yang ini, 1 kali 10 pangkat min 5, maka perhitungannya akan berhenti. Itu yang if ini. Lalu ada fprintf, dituliskan ya hasilnya, di mana atau perintah lagi dituliskan di command window, yaitu perintahnya akar pada iterasi ke %i atau ke yang ini, persen keberapa nanti yang ketemu adalah
bentuknya desimal nanti berapa gitu. Kita panggil I dan XPLS atau akar-akar yang kita cari. Break, tadinya berhenti, ya berarti kalau udah ketemu berhenti, nggak nyari lagi. Lalu else, juga ada X0 sama dengan XPLS. Ini untuk si nilai X yang kita duga setelah kita temukan XPLS yang pertama gitu. Pokoknya nanti kita lihat. Kita akhiri N ini untuk if yang tadi, lalu ada N lagi untuk mengakhiri yang for. Jadi setiap while atau perintah menentukan diakhiri dengan N ya, jangan lupa. Nah, ada lagi syarat lagi yaitu if ketika I lebih dari max it, yaitu bisa dibilang ketentuan lagi yang kita tuliskan. Jadi ketika iterasinya itu udah melebihi max, udah melebihi ini max it ini, maka nanti akan tertulis gagal atau iterasi telah melampaui maksimum. Lalu diakhiri dengan N. Nah, langsung kita run saja ya. Sekarang bagaimana hasilnya? Nah, apabila ada seperti ini, kan kita sudah menuliskan di sini tadi persamaannya sudah dituliskan. Apabila perintahnya seperti ini di command window, kita tinggal enter saja. Nah, seperti itu. Muncul hasilnya, teman-teman bisa dilihat. Ini masukkan fx, eksponen ini persamaannya, ini bahasa sistemnya ya. Nah, seperti ini teman-teman caranya. Ketemu akar-akar persamaannya yaitu XPLS, ini X1 XPLS-nya adalah ini, dan X yang kita duganya adalah ini. Nah, seperti itu teman-teman. Kurang lebih seperti itu.